Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nuridaya dengan NIM ke-8, ke-11, 28, 222, 7036. Jadi saya menjelaskan soal UTS algoritma dan pemrograman yang nomor 3, di mana di soal kita buat program berurut berdasarkan masih barisan genap dan barisan ganjil. Misalnya kita inputkan banyak bilangnya 10, maka akan tampil inputan bilangannya berupa 11, 1, 12, 13, 23, 31, dan seterusnya. Kemudian urutan ganjilnya ada 1, 11, 7, 8, dan urutan genapnya ada 2, 12, 62, ya, dan 23. Kemudian flowchartnya di sini kita mulai dengan start dan kita masukkan variabel n-nya dengan nilai 10. Kemudian kita masukkan inisialisasikan dari urutan ganjilnya bernilai 0 untuk nilai awalnya dan urutan genapnya bernilai 0. Kemudian masuk ke pernyataan perulangan for di mana i sama dengan 0 to 10. Kemudian jika memenuhi maka kita lakukan i plus 1 dan lakukan perulangan i plus plus. Kemudian kembali dan dilanjut ke penginputan k. Kemudian kita masuk ke kondisi angka dimoduliskan 2. Jika memenuhi hasilnya 0, maka jika benar kita tampilkan genap dengan urutan genap sama dengan angka urutan genap plus plus. Namun jika salah maka ganjil urutan ganjil sama dengan angka urutan ganjil plus plus. Selanjutnya kita lanjutkan ke for bersarang di mana i sama dengan 0 itu urutan ganjil. Nah, jika memenuhi maka kita masuk ke for yang ada di dalamnya dengan j sama dengan i plus 1 itu urutan ganjil. Nah, kita masuk ke kondisi di mana ganjil pada indeks ke i lebih besar dari ganjil indeks ke j. Nah, jika kondisi terpenuhi, maka kita bisa memproses dengan maksimal dinyatakan sebagai hasil perhitungan dari ganjil indeks ke i, dan ganjil indeks ke i adalah ganjil indeks ke j, dan ganjil indeks ke j adalah max. Nah, lalu kita lakukan perulangan j++ dan i++, kemudian kita masuk ke for bersarang yang berikutnya, di mana i sama dengan 0 itu urutan genap dikurang 1. Lalu kita lanjutkan ke j sama dengan i ditambah 1 itu urutan genap dikurang 1. Nah, setelah kita masuk ke for, kemudian kita masuk ke if atau kondisi di mana genap indeks ke i lebih besar dari indeks ke j. Nah, setelah kondisi terpenuhi, maka kita bisa memprosesnya sebagai max sebagai genap indeks ke i. Genap indeks ke i sama dengan genap indeks ke j dan indeks ke j sama dengan max. Lalu lakukan perulangan j++ dan i++. Kemudian untuk proses yang selanjutnya ada i sama dengan 0 itu urutan ganjil, maka akan dicetak sebagai ganjil indeks ke i lalu dilakukan perulangan i++. Lanjut ke perulangan yang berikutnya dengan i sama dengan 0 itu urutan genap akan dicetak sebagai genap indeks ke i lalu dilakukan perulangan i++ dan program pun berakhir. Nah, untuk sedekatnya kita kurang lebih seperti ini. Kemudian kita langsung saja buat programnya. Di sini programnya kita menggunakan header IOStream. Langsung saja include IOStream. Kemudian gunakan using namespace std. Tutup dengan semicolon untuk mengakhiri barisnya. Kemudian karena di sini fungsi
perulangan dan tidak menggunakan function, langsung ke integer main atau program utamanya dengan membuka begin. Kemudian kita deklarasikan variabelnya. Di sini kita menggunakan angka dengan tipe data integer, kemudian n, kemudian max, lalu ganjil dengan indeks array sebanyak 10, kemudian genap dengan indeks array sebanyak 10. Kita tutup dengan semicolon, kemudian terdapat variabel yang berikutnya. Di sini ada urutan ganjil dengan nilai awal 0 bertipe data integer, kemudian urutan genap dengan nilai 0 juga. Kemudian kita cetak layar, masukkan bilangan di sini misalnya 10 di soal, kemudian kita beri n-line agar kita turun baris. Oke, selanjutnya kita masuk ke perulangan for. Dengan kondisi i sama dengan 0, semicolon, kemudian i kurang dari 10, lalu semicolon i plus plus. Oke, kita buka beginnya, lalu kita cetak layar, masukkan bilangan ke menggunakan i plus 1 untuk menampilkan urutan dari bilangan tersebut. Kita masukkan angkanya dengan variabel angka, semicolon, kemudian kita pernyataan kondisi di mana if angka dimoduluskan dengan 2 sama dengan 0 memenuhi, maka dapat kita lakukan proses urutan genap sama dengan angka, semicolon, kemudian urutan genap plus plus. Oke, selanjutnya jika kondisi tidak terpenuhi maka kita dapat else. Di mana prosesnya ganjil, urutan ganjil sama dengan angka, semicolon, kemudian urutan ganjil plus plus semicolon. Oke, selanjutnya terdapat perulangan for lagi dengan integer i sama dengan 0, semicolon, i kurang dari urutan genap. Maksudnya urutan ganjil dikurang 1, semicolon, i plus plus. Oke, selanjutnya kita buka begin untuk for yang ada di dalamnya. Jadi ini for bersarang dengan integer j sama dengan i plus 1, semicolon, j kurang dari urutan ganjil, semicolon, j plus plus. Oke, selanjutnya kita buka begin lagi untuk pernyataan kondisi di mana if ganjil indeks ke i lebih besar dari ganjil indeks ke i.
Kita nyatakan Max sebagai ganjil indeks I, kemudian ganjil indeks I sebagai ganjil indeks I. Kemudian kita beri semikolon dan ganjil indeks I kita nyatakan sebagai Max, yaitu semikolon, kemudian for bersarang yang berikutnya, di mana for integer I sama dengan 0, semikolon I kurang dari urut genap dikurang 1, semikolon I plus. Oke, selanjutnya buka begin, lalu for integer J sama dengan I plus 1, semikolon J kurang dari urutan genap, semikolon J plus. Oke, selanjutnya buka begin. Buka begin, kita beri pernyataan kondisi di mana genap indeks I lebih besar dari genap indeks I. Maka kita buka beginnya, lalu kita berikan perhitungan Max sebagai genap indeks I, semikolon, kemudian genap indeks I sama dengan genap indeks I, semikolon, lalu genap indeks I sama dengan Max, semikolon. Maka dapat kita tampilkan layar bilangan genap, semikolon, lalu masuk cover lagi, integer I sama dengan 0, semikolon I kurang dari urutan genap, semikolon I plus plus. Oke, kita buka begin, kita cetak layar genap indeks I, beri spasi, semikolon, kemudian kita beri end line turun satu baris. Oke, kita coba running. Di sini kita menggunakan bilangan 1, kemudian 11, kemudian 12, lalu 2, 13, 23, 31, 62, kemudian 71 dan 8. Oke, kita coba. Nah, bilangan 12, 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.